Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan melakukan praktikum mengenai eh, bagaimana supaya kode pada Arduino itu bisa muncul di Node-RED begitu. Dan pertama-tama kita akan membuka Arduino IDE-nya, dan sebelum menunggu, di sini seperti biasa kita akan ke tools, habis itu kita pilih boardnya, kita pilih board, Node MCU, habis kita ke tool, habis itu kita portnya kita pakai COM7. Nah, setelah itu pada kali ini saya sudah mempunyai kodenya, yaitu di sini kodenya sudah saya salin. Mana? Nah, di sini kodenya sudah ada. Kita ciplak saja, habis kita masukin. Nah, sebelum itu kita akan mengubah DHT-nya menjadi D4. Habis itu ininya password ini kita pakai ganteng passwordnya apa, Mas? yang make di spasi enggak terus bukan? Nah, dan di sini passwordnya yang make. Nah, setelah itu kita di sini disuruh menganuin IP kita. Kita lihat di sini, kita buka. Nah, habis itu kita lihat IP kita berapa. Nah, di sini IP kita sudah dapat 192.168.0.1. Bisa copy, kita masukkan ke sini, kita kontrol, habis itu mtkiki. Nah, di sini kita menamai mtkiki kita itu apa, dan di sini saya sudah membuatnya mtkiki-nya. Di sini kita kita edit dulu aturan. Tunggu. Alhamdulillah nggak connect dia. Nah, di sini nama mtkiki-nya di sini saya sudah ada username, passwordnya jadi kita ubah, mtkiki-nya, dan di sini IP kita sudah sama seperti yang tadi, dan di sini ada username Rehan, passwordnya tuh Rehan123 begitu. Kita ke Arduino, dan di sini kita masukin username tadi. Username saya yaitu Rehan, dan passwordnya yaitu Rehan123. Nah, habis itu di sini vanilla kita ganti menjadi NPM kita yaitu 28. Nah, setelah itu ada yang harus diganti juga, dimana yang diganti itu daripada reconnect mtkiki-nya di sini. Di sini kita ganti username kita yang tadi yaitu Rehan, kita pakai tanda petik. Nah, di sini setelah itu kita ganti juga passwordnya. Password kita tadi yaitu Rehan123. Nah, setelah selesai kita cek di sini dan kita konekin. Nah, di sini dia sudah connect. Jadi dia si mtkiki ini sudah siap menerima hasil dari Arduino-nya. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Kemungkinan sudah tidak ada yang salah. Kita tunggu. Sambil kita nunggu, kita cek OBS kita apakah hidup atau tidak. Oh, dia masih hidup. Coba cek lagi, benar.
bentar, dia masih hidup. Loadingnya agak lama dia. Nah ya, sebelum itu juga saya sudah mengonekkan .mcu saya dengan DHT22-nya. Down. Kita akan lihat di serial monitoringnya, dan ini gagal membaca sensor di HT22. Biasanya itu terdapat kesalahan pada GND-nya. Jadi kita cabutnya GND-nya dan kita pindahkan. Nah, dia sudah ada di sini temperatur dan suhunya. Coba kita lihat di MTKiki. Nah, di sini dia sudah kekirim di MTKiki-nya. Lihat, ini jam 7.33, ini betul jam 7.33. Dan setelah itu dan sebelum itu juga kita itu harus menghidupkan namanya Eclipse Mosquito kita, yaitu pada praktikum sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat Eclipse Mosquito supaya IP lokal itu bisa jalan, bisa terhubung antara Arduino dan juga MTKiki-nya begitu. Dan sekarang kita bagaimana supaya si hasil yang terdapat di MTKiki ini bisa muncul di Node-RED. Nah, caranya kita ke image, dan setelah itu kita cari Node-RED. Nah, di sini ini Node-RED. Karena saya sudah mendownloadnya tadi, ini Node-RED saya. Apabila sudah dijalankan, apabila sudah di download, maka kita akan ke kontainer lagi, dan dia akan disuruh membuat namanya kontainer baru untuk Node-RED-nya, yaitu Coldbrown. Di sini Node-RED saya, coba kita buka. Nah, di sini Node-RED saya, tetapi kan tadi saya sudah mencobanya, dan inilah Node-RED saya seperti ini. Dan bagaimana sih supaya hasil yang ada di MTKik ini bisa muncul di dalam Node-RED begitu. Jadi pertama-tama kita akan melakukan akan membuat flow-nya. Nah, MTKiki. Nah, kita cari yang out. Nah, setelah itu kita taruh yang out. Yang out kan, Mas? Yang out. Iya. In. Kita. Sorry. Yang out tuh yang ini blokan. Nah, sorry ada kesalahan tadi. Harusnya MTKiki in. Saya agak lupa, sorry. Habis itu kita klik function. Nah, dimana kita akan membutuhkan dua function. Function pertama itu untuk suhu, dan function yang kedua itu untuk temperatur. Dan ini function, tambah lagi kita 2. Habis itu dan setelah itu kita akan mendownload sebuah Node-RED dashboard. Nah, jadi supaya apa kita mendownload Node-RED dashboard itu supaya ada namanya Gauge itu untuk supaya Gauge itu muncul di flow-nya gitu. Makanya kita akan mendownload Node-RED dashboard-nya terlebih dahulu. Kita akan close, dan apabila kita sudah mendownload Node-RED dashboard tadi, maka Gauge itu akan muncul. Tetapi kalau apabila Node-RED dashboard itu enggak di download, maka Gauge itu enggak akan muncul.
Nah, di sini kita akan go. Nah, ini kita ambil, kita akan menaruh dua, di mana satu ini dia untuk suhu dan satu lagi ini untuk kelembapan begitu. Dan kita akan sambungkan di sini function 1, dan di sini kita sambungkan, di sini kita sambungkan gauge, kita akan sambungkan. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi yang mtkiki. Pertama-tama kita akan masuk. Nah, di sini kita diminta namanya IP kita. Kita tadi kan sudah punya IP. Coba kita apakah IP-nya akan berubah? Tidak, untungnya tidak berubah IP-nya, masih 001 betul. Kita pakai yang ini aja, Ctrl C, betul, dan 01 kita tempel. Dan habis itu kita security, dimana security ini kita memasukkan username dan password yang ada di mtkiki. Username saya Raihan, habis itu passwordnya Raihan 123 begitu, dan next. Tidak perlu. Nah, name ini kita akan mensamakan saja seperti yang ada di ini, yaitu namanya Polynela /IoT /npm, habis itu /dht22 kita masukkan. Habis itu kita add topik, kita edit, namanya nih nggak usah lah, kita update. Habis itu topik di sini baru kita down. Nah, ini sudah jadi Polynela IoT DHT22. Habis itu fungsinya kita akan mengkonfigurasi sebuah functionnya. Kita function pertama, di sini kita disuruh masukkan kode, dan dimana saya sudah ada kodenya, dimana ini kodenya saya sudah dapat. Kita copy saja kodenya, bisa kita tempel. Habis itu kita down. Habis itu kita akan mengkonfigurasi sebuah gauge-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rumah untuk menyimpan hasil suhu dan kelembapan. Itu kita akan membuat satu rumah untuk suhu dan kelembapannya begitu. Dan di sini kita akan menamakan ya Rehan saja. Add, habis itu kita add lagi, dan habis itu di sini labelnya kita akan menggunakan suhu begitu, dan value-nya di sini kita akan menggunakan msg payload, dan di sini unitis, di mana di sini kita diminta logo Celsius. Saya tidak tahu cara membuat logo Celsius, makanya kita cari saja logo Celsius. Nah, di sini logo Celsius. Nah, kita salin saja. Ya, kita hapus pencarian ini, kita hapus, dan kita tempel. Nah, kita diminta range-nya itu sampai berapa, minimal kan 0, kita range-nya nyampe 100 aja, nyampe 100 Celsius begitu. Dan setelah itu tidak lagi, dan down. Nah, sebelum itu coba kita deploy, kita cek. Nah, di sini sudah connect. Coba kita lihat apakah suhunya itu sudah muncul begitu, hasil suhunya itu bisa kita UI. Nah, di sini suhunya kita sudah berhasil, suhunya tuh 29 Celsius di sini, 29 Celsius, dan kita akan mengkonfigurasi sebuah kelembapannya lagi. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita akan mengkonfigurasi kodenya, dan saya juga sudah mempunyai kodenya. Nah, ini kodenya.
Nah setelah itu kita down. Bisa juga kita ubah nama function ini, cuman biarkan saja function begitu, dan gauge. Nah kita akan masuk kepada folder yang sudah kita buat tadi. Waduh, ini ada 3 folder, saya lupa 3 default gitu. Oh, di sini saya menggunakan Rehan, default Rehan. Kita akan masuk ke default Rehan supaya dia satu rumah, suhu dan kelembapan itu jadi sama satu tempat begitu. Dan gauge-nya di sini kita akan mengubah menjadi kelembapan. Habis itu kita value-nya di sini, value-nya msg dot payload. Unitisnya di sini karena kelembapan kita pakai ini saja, dan range-nya itu ukurannya minimum 0 dan maksimalnya itu nyampe 100% lah kelembapannya begitu. Dan kita akan down, habis itu kita deploy, habis itu kita close, dan kita lihat. Nah, di sini sudah muncul kelembapannya yaitu 80,6% dan suhunya tuh 29 Celcius begitu. Mungkin cukup sekian pada praktikum ini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.